Kenapa sih harus budidaya menggunakan sistem bioflok? Kapan sih kita harus menggunakan sistem bioflok? Kenapa sih nggak pakai metode segmentasi, sistem sirkulasi, atau sistem air deras, atau sistem budidaya yang lainnya? Di sini saya akan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem bioflok. Selamat datang di Noob Fish Farm. Let's check it out. Jadi di sini saya akan mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sistem bioflok agar kalian bisa menilai apakah kalian cocok menggunakan budidaya menggunakan sistem bioflok tersebut gitu. Karena memang nggak semua orang bisa menggunakan sistem bioflok. Jadi ada beberapa segmen-segmen khusus yang dimana kalian itu bisa mempraktekkan budidaya menggunakan sistem bioflok atau menggunakan sistem yang lain. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen kelebihan dulu nih, karena yang kekurangan nanti yang terakhir aja. Kelebihan menggunakan sistem bioflok. Yang pertama adalah cocok bagi kalian yang hanya punya pekarangan atau tanah yang tidak terlalu luas. Mungkin tanah seperti di belakang rumah, atau mungkin di halaman rumah kalian, atau mungkin kalian punya tanah dan itu tidak terlalu luas. Itu bakal cocok banget menggunakan sistem budidaya bioflok. Kelebihan yang kedua adalah padat tebar yang tinggi. Karena bioflok cocok untuk digunakan di tempat yang tidak terlalu luas, tetapi bisa kita budidaya di tempat yang sempit tapi padat tebarnya tinggi. Kalau kalian memelihara nila misalnya atau lele itu kalau tidak menggunakan sistem bioflok, misal kalian menggunakan sistem sirkulasi atau air hijau, itu per meter perseginya hanya bisa ditebar sekitar 100 lele per meter persegi. Berbeda dengan bioflok, per meter kubiknya kalian bisa menghasilkan padat tebar hingga 1000 ekor. Jadi ini cocok banget buat kalian yang punya lahan tidak terlalu luas tapi ingin padat tebar yang tinggi. Kelebihan budidaya bioflok yang ketiga adalah hemat air. Ya, budidaya bioflok itu hemat air karena memang kalian nggak perlu kebanyakan kuras sana sini, berbeda dengan mungkin sistem sirkulasi. Karena di sistem bioflok itu hasil sekresi dari ikan seperti tinjanya dan urinnya itu akan diproses oleh bakteri-bakteri flok di dalam kolam, sehingga bisa menjadikan amonia nitrit menjadi nitrat, lalu bisa dijadikan makanan protein bagi ikan gitu. Jadi itu adalah suatu kelebihan dari sistem bioflok. Kalian bakal lebih hemat air, dan ini cocok banget ditujukan untuk kalian yang mungkin jauh dari sumber air gitu, atau sumber airnya terbatas gitu kan. Kalian nggak mau banyak nguras-nguras air gitu, atau seperti saya ini, saya menggunakan air pump gitu. Saya nggak menggunakan air sumur, saya menggunakan air pump. Dan kalau misalnya saya menggunakan metode sirkulasi itu bakal boros air banget gitu. Makanya saya menggunakan sistem bioflok agar nggak terlalu boros. Itu mungkin dalam waktu 3 bulan saya hanya sekitar menguras air, dan itu pun nggak terlalu banyak. Mungkin saya menguras air itu 30 cm gitu kan, atau 40 cm. Habis itu saya isi air lagi, nggak sampai habis terus saya isi lagi, nggak gitu. Jadi hemat air banget, cocok banget bioflok bagi kalian yang ingin lebih berhemat air, atau di tempat kalian itu kesulitan air, atau kalian menggunakan air pump yang sayang banget kalau misalnya kita buang-buang terus kan, kita kuras-kuras terus gitu kan. Oke, itu yang kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang keempat menggunakan sistem budidaya bioflok adalah FCR atau feeding conversion ratio kalian bisa rendah. Apa itu FCR atau feeding conversion ratio? Feeding conversion ratio apabila nilainya 1, itu berarti 1 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging ikan. Kalau di bawah 1, misalnya 0,8, berarti 0,8 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilogram daging ikan. Bagaimana kalau di atas 1, misal 1,4, berarti 1,4 kilo pakan menghasilkan 1 kilo ikan saja. Nah, dengan budidaya bioflok itu kita bisa merendahkan FCR-nya, bahkan bisa di bawah 1 ya FCR-nya. Kalau kita menggunakan metode sirkulasi atau air deras, biasanya FCR-nya tinggi, bisa sampai 1,4 atau 1,5. Jadi efisiensi pakannya kurang gitu. Tapi di budidaya bioflok kalian bisa lebih efisien di masalah pakan. FCR-nya itu bisa sama dengan 1 atau bahkan bisa kurang dari itu gitu. Sehingga dari misal FCR 1 kilo pakan bisa menghasilkan 1 kilogram daging ikan. Artinya pakan kalian lebih efisien. Jadi bagi kalian yang mau hemat pakan gitu kan, bioflok bisa menjadi solusinya.
Kelebihan yang kelima dari sistem budidaya bioflok adalah SR bisa tinggi. SR itu adalah survival rate atau ke tingkat kehidupan biota atau kehidupan ikan-ikan kalian yang hidup. Semakin tinggi survival rate berarti semakin banyak yang hidup ketika kalian dari awal tebar benih sampai kalian panen. Nah, dari menggunakan sistem bioflok kalian bisa mencapai SR di atas 97%. Artinya hanya 3% ikan yang mati gitu kan dari awal tebar benih apabila kalian budidayanya secara benar. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari sistem bioflok. Setelah ini saya akan kasih tahu kalian kekurangan-kekurangan menggunakan sistem bioflok itu apa aja sih. Let's check it out. Kekurangan yang pertama dari sistem bioflok adalah butuh dipasok listrik. Jadi kalau misalnya tempat kalian, pekarangan kalian yang kosong yang ingin dimana kalian budidaya ikan menggunakan sistem bioflok itu ternyata tidak ada pasokan listrik, itu nggak bisa. Memang bioflok butuh pasokan listrik untuk menyuplai listrik ke aeratornya. Karena memang bioflok itu wajib banget menggunakan aerator sebagai sumber oksigen gitu. Jadi memang bagi tempat kalian yang tidak ada sumber listrik di pekarangan kalian nggak akan cocok untuk menggunakan sistem budidaya bioflok karena memang listriknya harus simultan terus menerus, dan apabila mati lampu itu pun bisa menjadi masalah gitu kan. Apabila rumah kalian atau tempat budidaya kalian itu mati lampu, kalian harus siapkan genset. Kalau mati lampunya mungkin 2 jam 3 jam mungkin nggak ada masalah, tapi kalau misalnya di atas 4 jam itu bisa menjadi masalah bagi ikan kalian. Jadi memang kekurangan yang pertama sistem bioflok adalah butuh dipasok listrik secara kontinu. Yang kedua itu terutama bagi pemula adalah memang agak rumit dan tricky gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah terbiasa budidaya menggunakan sistem bioflok, saya rasa kalian akan hafal di luar kepala apa-apa aja bahannya, apa-apa aja yang dibutuhkan. Tapi untuk kalian memulai di awal mungkin masih merasa bahwa bioflok ini agak tricky dan sedikit rumit karena kalian harus tahu suplai oksigennya untuk kolam kalian itu berapa. Kalian harus bisa hitung berapa volume kolam kalian. Kalian harus mengerti bahan-bahan apa aja yang digunakan untuk kelangsungan budidaya menggunakan sistem bioflok gitu kan. Jadi banyak faktor-faktor yang nanti juga saya akan kasih tahu bagaimana cara budidaya menggunakan sistem bioflok, dan berikut dengan trik dan tipsnya. Jadi tenang aja, di poin ketiga ini nanti saya akan kasih tahu tips dan triknya. Kekurangan sistem budidaya bioflok menurut saya yang terakhir adalah tidak mudah dan tidak murah seperti yang dibayangkan. Tidak mudah itu adalah seperti waktu dulu saya pertama kali awal budidaya menggunakan sistem bioflok, banyak bibit yang mati lah, terus ada pH yang drop turun sampai di bawah 6 lah, terus ada penggunaan aerator yang tidak sesuai lah, banyak sekali kesalahan-kesalahan saya waktu di awal budidaya bioflok, hingga pengalaman dan beberapa artikel dan serta buku itu mengajari saya bagaimana cara budidaya yang benar. Terus tidak murah karena memang ya budidaya bioflok itu nggak mahal banget tapi juga nggak murah banget. Seperti saya beli mesin aerator Reson LB100 itu untuk menghidupi 2 kolam D3 itu harganya sekitar 1,7 juta, belum lagi kolamnya. Per kolam itu saya beli untuk ukuran D3 paket komplitnya ya, itu sekitar 1,5 juta, belum lagi bahan-bahan perintilan kecil seperti batu aerasi, selang aerator gitu kan. Terus seperti bahan-bahan untuk biofloknya seperti garam krosok, molase, prebiotik, dan dolomit gitu. Banyak perintilan-perintilan kecil yang memang nggak mahal, tapi karena banyak itu bisa harus kalian perhitungkan sebelum kalian menggunakan budidaya sistem bioflok. Oke, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem bioflok. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian, dan semoga dengan video ini kalian itu bisa berpikir apakah saya cocok berbudidaya ikan nila ataupun lele menggunakan sistem bioflok. Semoga kalian menikmati video ini. I hope you enjoy this video, and this is Luffy's Farm. Goodbye.